warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika. Perkenalkan, nama saya Fatma Lasari, NIM 20700.234 yang merupakan mahasiswi aktif semester 6 jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini, saya akan sharing video terkait sistem persamaan linear dua variabel. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi terkait sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi persamaan linear dua variabel dengan benar. Yang kedua adalah membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari masalah dengan benar. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi penyelesaian dari persamaan linear dua variabel yang diketahui dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi persamaan linear dua variabel, tentu perlu diingat kembali terkait persamaan linear satu variabel, yang mana bentuk umum dari persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan C, di mana X itu merupakan variabel, A itu merupakan koefisien dari X, B dan C itu merupakan sebuah konstanta. Yang perlu teman-teman pahami juga bahwa di dalam persamaan linear itu terdapat beberapa bagian. Bagian-bagiannya itu adalah ada variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, contoh dari persamaan linear satu variabel teman-teman bisa lihat, yaitu ada 4x ditambah 2 sama dengan 12. Teman-teman bisa lihat, x itu merupakan variabel dan 4 itu merupakan koefisien dari variabel X. 2 dan 12 itu merupakan konstanta atau pada bentuk umum dia merupakan bagian dari B dan C. Nah, untuk pernyataan pertama, ayo kita sama-sama amati. Aprizal adalah seorang mahasiswa. Dia memperoleh upah sebesar 50.000 per jam. Jadi dia adalah seorang mahasiswa, dia memperoleh upah sebesar 50.000 per jam. Nah, ketika kita misalkan per jamnya itu ke dalam bentuk X, maka dia bentuknya bisa menjadi, misal ditanyakan adalah berapakah upah Aprizal dalam 2 jam. Maka bisa diubah model matematikanya adalah 50.000 dikali X. Jadi ditanyakan misal 2 jam, maka dikali 50.000 dikali 2 itu menjadi Rp100.000. Ini adalah contoh sederhana yang berupa kalimat atau pernyataan yang bisa dibuatkan model matematikanya. Nah, pernyataan yang kedua, Susi membeli 2 baju dan sebuah rok. Ia membayar sebesar Rp150.000. Dan jika diubah ke dalam model matematika dan kita misalkan baju itu adalah variabel X, rok adalah variabel Y, maka model matematikanya adalah 2X ditambah Y sama dengan Rp150.000. Dimana kenapa 2X? Karena dia Susi membeli 2 baju, sedangkan hanya 1 Y atau membeli 1 rok. Nah, pernyataan ketiga atau kalimat ketiga, suatu perusahaan taksi online telah menetapkan tarif awal adalah Rp7.000 dan tarif tiap kilometer adalah Rp3.000. Nah, jika misal ditanyakan berapakah yang dibayar saya misalnya ketika saya naik taksi kemudian melakukan perjalanan sejauh misal 10 kilometer. Maka tarif awalnya adalah Rp7.000, maka bisa dimisalkan sebagai X, dan tarif tiap kilometer adalah Rp3.000, berarti dia adalah 10 Y. Karena tadi pertanyaannya adalah 10 kilometer, berarti 10 Y. Karena diketahui di sini X-nya 7.000, Y-nya 3.000, maka bisa disubstitusi langsung 7.000 ditambah 10 dikali 10x atau 10 dikali Rp3.000. Hasilnya adalah Rp37.000. Kemudian kalimat keempat atau pernyataan terakhir, selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4 cm. Kurasa pernyataan keempat ini cukup mudah bagi teman-teman dalam memahaminya. Kenapa? Karena biasanya memang panjang dan lebar itu panjang itu biasa disimbolkan dengan huruf P kecil dan lebar itu dilambangkan sebagai huruf L kecil. Artinya P dan L ini bisa disebut sebagai variabel. Kemudian
panjang dan lebar sebuah selisih ukuran panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 4 cm. Jadi ketika dimodelkan dalam matematika, maka dia bentuknya adalah P dikurang L sama dengan 4 cm. Cukup mudah kan teman-teman dalam mengubah sebuah pernyataan menjadi sebuah model matematika yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, yaitu adalah persamaan linear dua variabel. Apa sih itu persamaan linear dua variabel? Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang di dalamnya terdapat dua variabel yang berbeda dan pangkat untuk setiap variabel adalah berpangkat 1. Jadi bedanya dari persamaan linear satu variabel dan dua variabel adalah dari jumlah variabelnya. Kalau persamaan linear satu variabel artinya satu variabelnya. Terus kalau persamaan dua variabel berarti terdapat dua variabel yang berbeda, misal X dan Y, seperti itu. Nah, bentuk umum dari persamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y itu merupakan variabel, A dan B adalah koefisien dari X dan Y, kemudian C merupakan konstanta. Contohnya bisa teman-teman lihat, 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Di mana X dan Y itu merupakan variabel dan angka 2 dan 4 itu merupakan koefisien dari X dan Y, sedangkan angka 8 itu merupakan konstanta atau kalau dalam bentuk umum dia adalah C. Nah, di sini terdapat yang contoh dan bukan contoh dari persamaan linear dua variabel. Nah, kita lihat yang bagian contoh. Di sini sudah jelas untuk syarat mengenai bentuk persamaan karena setiap persamaan di sini mulai dari persamaan 1 sampai 4 semuanya punya tanda sama dengan. Kemudian kita lihat variabelnya, jumlah variabelnya ada 2 yaitu Y dan X. Kemudian ada juga yang variabelnya M dan N, serta ada juga yang variabelnya P dan Q. Untuk yang Y dan X kan ada di poin 1, 2, untuk variabel M dan N ada di poin 3, dan untuk variabel P dan Q itu ada di poin keempat. Di sini masing-masing variabelnya ada 2, terus pangkat dari variabelnya itu hanya pangkat 1. Nah, yang bukan contoh di sini dapat dilihat. Di sini yang bukan contoh, kenapa dikatakan bukan contoh? Karena lihat di poin pertama itu variabelnya memang 2, cuman ada yang pangkat 2, jadi dia bukan termasuk persamaan linear dua variabel sesuai definisinya di awal. Kemudian yang poin kedua, Y-nya hanya terdapat satu variabel, otomatis bukan dua variabel. Dia sudah jelas bukan persamaan linear dua variabel. Begitupun dengan yang ketiga, hanya terdapat satu variabel. Sama juga kasusnya dengan poin keempat, variabelnya hanya satu yaitu Y, dan untuk poin kelima yaitu karena dia bentuknya bukan tanda sama dengan tapi pertidaksamaan, yaitu tanda lebih kecil, makanya dia bukan termasuk persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya adalah metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini saya akan kenalkan 3 metode, yaitu yang pertama ada metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Nah, metode eliminasi itu adalah menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel dari sistem persamaan yang ada. Kemudian metode substitusi menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menyatakan terlebih dahulu suatu variabel ke variabel yang lain dari suatu persamaan, kemudian mensubstitusikannya variabel itu dalam persamaan lainnya. Kemudian metode gabungan. Metode gabungan itu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggabungkan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, berikut adalah beberapa contoh terkait dalam menggunakan metode eliminasi substitusi. Namun untuk lebih jelasnya mungkin saya akan menjelaskan terkait yang metode gabungan saja sebagai bentuk perwakilan dalam menggunakan metode eliminasi dan juga substitusi. Nah, dengan metode gabungan di atas, maka tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurang 5y sama dengan 2 dan x ditambah 5y sama dengan 6. Nah, langkah pertama yaitu dengan metode eliminasi. Maka diperoleh, di sini kita akan mengeliminasi variabel x. Maka koefisien dari variabel x-nya itu harus sama. Nah, untuk menyamakan variabel
koefisien dari variabel X-nya itu, maka untuk persamaan 2X kurang 5Y sama dengan 2 itu dikalikan 1, dan untuk persamaan X tambah 5Y sama dengan 6 itu dikalikan 2, sehingga hasilnya adalah 2X dikurang 5Y sama dengan 2, terus 2X ditambah 10Y sama dengan 12. Masing-masing koefisien dari X-nya itu sudah 2, jadi ketika dikurangkan hasilnya 0. Terus minus 5Y dikurang 10Y itu hasilnya minus 15Y. Terus 2 dikurang 12 hasilnya minus 10. Nah, kemudian di sini ada persamaan minus 15Y sama dengan minus 10. Ketika di operasi aljabarkan atau dimanipulasi aljabarkan itu hasilnya Y sama dengan minus 10 per minus 15. Nah, ketika masing-masing punya minus terus dibagi itu hasilnya menjadi positif. Kemudian disederhanakan Y-nya itu sama dengan 2/3. 10 masing-masing dibagi 5, minus 10 dibagi 5, minus 15 dibagi 5. Jadi hasilnya 2/3. Nah, kemudian untuk nilai Y, karena kita udah dapat nilai Y, selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai Y-nya itu ke salah satu persamaan yang ada. Misal kita substitusikan nilai Y-nya itu ke persamaan X ditambah 5Y sama dengan 6. Maka X ditambah 5 dikali nilai Y-nya yaitu 2/3 sama dengan 6. Kemudian X ditambah dikali masuk 5 dikali 2/3 hasilnya 10/15 sama dengan 6. Kemudian nilai X nya itu sama dengan 6. Untuk 10/15 nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka dia berubah tanda menjadi minus atau kurang, yaitu 6 dikurang 10/15, atau ketika dihasilkan itu dalam bentuk pecahan campuran, X-nya itu adalah 2/2/3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah untuk nilai X-nya itu adalah 2/3, dan untuk nilai Y-nya itu adalah 2/3. Mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil pembelajaran dengan adanya video ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah. Oh iya, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like dan komen juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.